Shalom, selamat datang di diskusi Sekolah Sabat yang dibawakan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Diskusi ini akan dipimpin oleh Pendeta David Panjaitan sebagai Direktur Komunikasi dari GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat dan dipandu oleh saya sendiri, Iveta Inarai. Untuk itu kita akan sambut Pendeta David Panjaitan. Halo Pendeta, apa kabar? Halo Ivy, kabar baik. Lama Kabar nggak ketemu baik. kita ya. Iya, nggak ketemu. Ini dengan tampilan yang baru, format yang baru, Pendeta ada ekspektasi tersendiri nggak untuk diskusi Sekolah Sahabat kita ini? Oh, sudah pasti. Paling tidak sama seperti makanan, ya sebut nama lah nggak apa-apa Ivy ya. Ya. Sama seperti makanan yang dari dulu sampai sekarang jajanan kan martabak. Nah itu menunya itu juga, tetapi Iya. kan tampilan boleh berbeda, nama boleh Yes. berbeda, supaya suasana lebih segar lagi. Betul, jadi istilahnya ini masih tetap diskusi Sekolah Sahabat dengan Pendeta David Panjaitan, tapi ditambah toppingnya Iveta Inarai gitu ya Pendeta ya, Betul, biar betul. rasanya beda sedikit. Topping. Oke, para pemirsa sekalian, kita akan masuk ke pelajaran ke-7 dari pelajaran Sekolah Sahabat kuartal yang ketiga dengan judul Istirahat dalam Kristus. Dan pelajaran yang ke-7 ini kita akan membahas mengenai istirahat, hubungan, dan penyembuhan. Terutama dalam topik pengampunan, kegelisahan, ketakutan, kemarahan, kebencian yang bercampur aduk seperti martabak tadi juga ya. Jadi kadang rasa ada manis, ada pahit, dan lain-lain, tapi sampai-sampai membuat orang tidak bisa istirahat. Gitu Pendeta ya. Untuk mengawali ini mungkin saya yang berdoa, nanti terakhir Pendeta bisa berdoa. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan, kami bisa selalu mendapat istirahat yang sejati daripada Tuhan, dan pada hari ini tolong buka pikiran kami dan juga hati kami untuk melihat apakah kami memerlukan pengampunan dari seseorang, atau apakah kami perlu mengampuni seseorang. Kiranya Tuhan boleh kuatkan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati juga. Bersama dengan kami, terutama Pendeta David dan hamba-Mu yang akan memimpin, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pelajaran istirahat, hubungan, dan penyembuhan ini dimulai dengan cerita bagaimana seseorang wanita tidak bisa tidur ketika dia mengetahui seseorang yang dia tuduh sebagai kriminal karena telah melecehkan dia, ternyata salah tangkap gitu ya Pendeta ya, yang dia dulu bilang, ini saya yakin dia, akhirnya udah dipenjara duluan selama 14 tahun, lalu ternyata secara tes DNA bukan beliau yang sudah dipenjara 14 tahun itu, tetapi ada kriminal yang lain yang sebenarnya melecehkan wanita ini pada saat itu. Kalau Pendeta jadi sang kriminal yang sudah salah ditawan 14 tahun, apakah reaksinya sama seperti pria ini yang keluar, lalu dia katakan kepada wanita itu, tenang aja, saya sudah mengampunimu, kok nggak usah nangis, nggak usah rasa bersalah. Itu lihat cerita itu gimana Pendeta reaksinya? Ya, kita bicara idealnya lah ya. Yes. Kalau idealnya sebagai orang Kristen yang sudah diampuni oleh Kristus tentu akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Jason ya, kalau nggak salah namanya ya. Johnny, itu juga nama samaran kayaknya. Ya. Johnny secara idealnya seharusnya bisa. Tetapi dalam kondisi kerohanian saya sekarang sepertinya agak sulit ya. Jujur saja lah ya. Karena kalau saya melihat Johnny seorang Kristen yang baik, dan dia seorang Kristen yang memang menghidupkan kekristenannya. Bukan berarti kehidupan saya tidak kekristenan, bukan itu poin saya. Yeah. Itu adalah satu tingkat kedewasaan rohani seseorang yang bisa mencapai seperti itu. Betul. Jadi sederhananya adalah idealnya kita harus melakukan apa? Idealnya kita akan bisa melakukan hal seperti yang Johnny lakukan pada saat kita sudah berada dalam satu tingkat kerohanian yang cukup dewasa. Seperti akan kita pelajari nanti bagaimana caranya kita akan menuju ke dewasaan rohani. Iya, itu mengingatkan saya kepada satu jargon yang lagi terkenal akhir-akhir ini, yang adalah yuk bisa yuk gitu. Jadi katanya mau segala sesuatu, yuk bisa yuk, ibu-ibu, bapak-bapak, mengampuni kita juga bisa gitu ya Pendeta ya. Dan kita akan pelajari
kisah hidup Yusuf. Nggak bosan-bosannya kita akan menggali cerita Yusuf ini, karena kalau Joni tadi 14 tahun, Yusuf lebih lama lagi gitu ya, dia menunggu saudara-saudaranya dan juga proses saling mengampuni yang dia jalani pada saat itu. Kita ke hari Minggu dengan judul Menghadapi Masa Lalu. Nah, ini beberapa orang suka mengingat-ingat masa lalu kalau indah dan suka mengungkit-ungkitnya, tapi kalau masa lalunya suram, saya rasa itu susah ya untuk kita ingat ataupun ungkit. Tapi itu yang mau kita pelajari dari Yusuf. Sudah lama hidup dibilang enak karena dia Perdana Menteri gitu ya, sudah nyaman, sukses, makmur, walaupun masa lalunya suram, tiba-tiba seperti kilat di tengah hari bolong katanya, dia ketemu dengan muka-muka orang yang pernah jahat kepada dia. Saya, pengalaman hidup saya nggak seperti Yusuf, tapi ada lah ya pendeta wajah-wajah orang yang, aduh kalau boleh nggak mau ketemu gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ketemu, saya bisa menempatkan posisi di seperti Yusuf sih ya. Terus melihat Yusuf kok rumit banget sih taktiknya, skenario yang dia bikin untuk melihat saudara-saudara saya sekarang udah seperti apa ya gitu. Nah, melihat skenario ini, kenapa ya pendeta Yusuf memiliki strategi tersebut? Dimasukin piala lah, suruh Benyamin dateng lah, kayak ngerepotin orang gitu. Apa sih yang dia mau lihat dari proses itu? Baik, terima kasih Ivy. Kalau kita lihat flow daripada pelajaran sekolah sahabat kita ya, mulai dari hari Minggu sampai nanti hari Kamis. Ini kan sambungan pelajaran pekan lalu nih. Iya. Pekan lalu kan cerita bagaimana proses Yusuf. Oh, kita Yunus terus ya. Yusuf dijual ke Mesir, lalu dia dengan segala situasi, lalu dia sekarang tiba dalam posisi menjadi seorang Perdana Menteri, kira-kira seperti itu kan. Jadi untuk menanggapi pertanyaan Ivy tadi, kok sebenarnya complicated banget ya apa yang dilakukan oleh Yusuf itu. Satu yang saya bisa dapat dari situasi atau dari skenario yang Ivy katakan tadi Yusuf lakukan, Yusuf sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai saudara-saudara. Itu poin pertama yang penting. Lalu yang kedua, bukti Yusuf sangat mencintai keluarganya, dia sangat berharap ada perubahan di dalam kehidupan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia sudah cukup kenyang lah, boleh saya katakan cukup kenyang, mengalami perundungan ya istilah sekarang itu, dibully lah oleh abang-abangnya, oleh saudara-saudaranya waktu mereka berada di mana? Di rumah. Jadi dia sangat mencintai, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia sangat berharap ada perubahan. Lalu yang buktinya kenapa dia dikatakan mencintai, dia berikan kebutuhan saudara-saudaranya itu, keluarganya kan, diberikan apa yang mereka perlukan. Lalu yang ketiga, apa buktinya Yusuf begitu mencintai mereka, mencintai saudara-saudaranya, dia memperlakukan saudara-saudaranya itu memang seperti saudara-saudaranya, bukan seperti antara Perdana Menteri dengan siapa? Dengan pendatang yang membutuhkan. Itu Ivy yang boleh saya tanggapi. Thank you pendeta, dan aku juga punya 3 poin yang mirip-mirip. Yang pertama, kenapa sih harus rumit? Pertama, karena Yusuf mau melihat perubahan. Yang kedua, karena Yusuf pengen tahu apa kerinduan hatinya. Dia pengen tahu papanya masih hidup atau enggak gitu ya, sama adiknya masih hidup atau enggak gitu. Jadi dia tahan-tahan emosinya supaya dapat jawaban tersebut sebelum dia istilahnya menghakimi lah, lu mau gua apain gitu ya, itu nanti urusannya, tapi gue pengen tahu dulu apa yang mereka kehidupan mereka. Terus yang ketiga, karena fokus dari Yusuf adalah rekonsiliasi. Maksudnya adalah kalau di posisi Yusuf mungkin lebih mudah untuk langsung balas dendam gitu ya, tapi karena dia tujuannya pengen rekonsiliasi, jadi agak ribet gitu ya. Tapi itu menurut saya memberikan suatu pandangan bahwa pengampunan dan rekonsiliasi itu tidak mudah ya pendeta prosesnya. Aku sih dalam hidup belum pernah ya mengalami yang
prosesnya lama, tapi pendeta pernah dengar cerita atau lihat kehidupan orang yang berrekonsiliasi itu seberapa ribetnya sih pendeta? Mungkin tidak seperti yang Yusuf alami ya. Oke. Ya kalau boleh saya katakan saya pernah alami lah situasi seperti ini, terutama dalam pelayanan. Saya pernah dengar sebutan begini, Ivy. Sebelum kamu berdamai dengan orang lain, berdamailah dulu dengan dirimu sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan mudah untuk berdamai dengan siapa? Dengan orang lain. Saya sekarang sudah hampir 25 tahun ya menjadi pendeta ya. Sejak 95, 26 tahun ya, jalan 26 tahun tahun 95. Jadi dari perjalanan yang penggembalaan saya, ada saja sikap-sikap orang, baik itu pimpinan, teman sekerja, anggota yang membuat saya punya emosi ego itu muncul gitu. Iya. Untuk marah gitu kan. Tetapi di satu sisi saya mensyukuri peristiwa itu terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya agak keluar sedikit, Ivy, dari topik yang kita bahas, tapi kita dalam konteks yang sama. Saya sering katakan begini, kalau ada di hari ulang tahun, ya biasa orang katakan ulang tahun, seharusnya sebetulnya hari jadi, happy birthday kan, hari lahir sebetulnya kan, nggak nyambung hari lahir dengan hari ulang tahun tuh nggak nyambung. Nah, dalam kehidupan kita, kehidupan saya, Ivy ataupun yang lain, kan naik turun tuh, tahun yang baik, tahun yang sedang, tahun yang tidak baik. Kalau dibilang ulang tahun, tahun yang mana yang mau kita ulangi? Kan begitu. Tapi kalau dikatakan hari jadi, kita harus bersyukur tahun manapun yang kita lalui, itu semua adalah satu proses yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada kita, sehingga kita bisa jadi seperti sekarang ini. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kembali, apa yang saya alami, saya katakan saya bersyukur itu terjadi karena proses yang saya ikuti membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Dan itu juga yang dipikirkan oleh Yusuf. Seandainya dia tidak dijual, seandainya dia tidak dimasukkan ke penjara, dia tidak akan menjadi posisi seperti sekarang ini. Contohnya dia tetap saja di kampung halamannya bersama ayahnya dan saudara-saudaranya. Ya tidak ada cerita yang heroik lah istilah sekarang ya. Jadi Yusuf mengerti bahwa semua itu adalah proses. Ya proses yang harus dilalui. Nah tadi saya melihat ya saya merasakan lah, tapi tidak seheroik apa yang terjadi kepada Yusuf. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ivy, saya pernah baca dulu warta gereja atau rumah tangga Advent, saya lupa, RTK dulu, saya lupa, tapi sudah lama sekali. Saya masih tahun 95, 98, 99 kira-kira seperti itu. Ada peristiwa yang sama seperti Joni dan Joan ini. Tetapi bedanya adalah, bedanya itu adalah cerita yang saya baca itu terjadi kepada seorang pendeta. Jadi seorang pendeta lagi bicara di mimbar, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri katakan, ini adalah anaknya, anak dia. Wow, ya. Jadi pendek cerita, tanpa banyak argumentasi, lalu pendeta ini katakan, oke, saya akan mengundurkan diri, saya tidak akan jadi pendeta dan diam. Setelah sekian tahun lamanya, wanita itu datang mengakui bahwa apa yang dilakukan itu adalah rekayasa saja. Akhirnya dia dipanggil kembali menjadi seorang pendeta. Memang intinya adalah kalau kita tidak berdamai dengan diri kita, Ivy, berdamai dengan diri kita artinya adalah kita perlu ada penyangkalan diri bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah satu proses yang Tuhan izinkan dan harus kita lalui agar kita menjadi seperti sekarang ini, rohani lebih dewasa dari saat
ke saat. Kira-kira begitu. Betul sekali. Thank you Pendeta untuk observasinya, dan itu juga berkenaan dengan pelajaran hari Senin, karena langkah pertama yang Yusuf ambil dalam proses rekonsiliasinya dengan keluarganya juga adalah menata panggung, alias setting the stage gitu ya. Harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu pertama di paragraf 1 dan 2 dari pelajaran kita, dikatakan Yusuf telah kelihatan sudah mengampuni saudara-saudaranya. Karena kalau belum dia ampuni, nggak mungkin ada skenario yang kayak tadi gitu ya, yang ribet tapi sebenarnya penting, esensinya tuh dalam gitu ya. Apa buktinya Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya? Kalau kita lihat koneksinya dengan kerohaniannya, tidak mungkin Tuhan menempatkan dia di posisi yang tinggi dengan kesuksesannya kalau karakternya belum diubahkan gitu ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa Yusuf sudah mengampuni saudara-saudaranya. Dan dari beberapa studi ya, ini secara ilmiah juga dibuktikan bahwa pengampunan adalah faktor kunci untuk menemukan kesembuhan dan untuk menyatukan kembali kehidupan mereka. Tanpa pengampunan, kita tetap menjadi korban. Wah, itu dalam loh ya, kalau misalnya ya saya korban pelecehan, karena belum mengampuni secara dalam. Kalau misalnya kita udah move on, saya rasa pemikiran kita, saya bukan korban lagi, dulu saya korban gitu ya, sekarang saya udah bebas dari situasi tersebut misalnya. Lalu kita mendalami poin yang tadi kita sudah singgung, dari skenario rumit yang Yusuf mau lakukan, dia ingin melihat perubahan dari abang-abangnya. Pertanyaan kita adalah, bagaimana sih pendeta cara yang praktis kita bisa melihat ini orang udah berubah nih, dan saya juga harus terpancing ataupun termotivasi untuk mengampuni. Cara melihat perubahan itu seperti apa? Kalau di Yusuf kan ada ya, dia punya strategi, apakah itu juga bisa kita pelajari juga? Baik, sesuai dengan judul, bukan peran pengganti ya, tapi berganti peran. Oke. Bukan figuran, tapi mengganti peran. Awalnya Yusuf adalah victim, dia korban. Dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dia dijual, lalu dia difitnah juga di rumah Potifar ya, di rumah Potifar dia difitnah oleh istrinya. Nah, yang menarik itu di sini, Ivy. Apa yang dilakukan Yusuf selama dia di Mesir itu adalah kehidupan yang dia ambil atau kehidupan Alkitab yang dia hidupkan. Nah, poin pertama adalah kalau kita menghidupkan kehidupan Alkitab, jangan salah, belum tentu semua orang suka. Dan pasti lebih banyak tidak sukanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Ivy ingat dan pemirsa ingat apa yang dikatakan oleh penulis Rasul Paulus, kalau saya tidak salah ingat, kita ini tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia ini. Nah, karena kita bukan dari dunia ini, kehidupan kita itu sudah pasti berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tinggal di dunia ini. Kalau Ivy pernah tanya, pendeta ada nggak di Alkitab ditulis alien? Ada, boleh search. Nah, bagi orang-orang dunia, kita yang orang-orang yang tinggal dunia, lalu kita datang menghidupkan kehidupan Alkitab, kita seperti alien buat mereka. Alien itu kan makhluk asing. Ini aneh nih orang nih, kan gitu. Kan bahasa lainnya alien, ini aneh nih orang. Itu poin yang pertama yang mau saya katakan. Kenapa itu terjadi kepada Yusuf? Karena dia menghidupkan kehidupan Alkitabnya. Nah, yang kedua, dengan cara memaafkan, Yusuf merubah perannya yang tadinya dia adalah korban, tapi justru dia menjadi pemenang. Nah, yang jadi korban itu adalah siapa? Saudara-saudaranya. Nah, bagaimana? Apakah perlu untuk menguji apakah seseorang itu sudah berubah? Jawaban singkatnya perlu dong. Kenapa saya katakan demikian? Allah saja menguji Adam dan Hawa. Bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian, bukan. Ingat, Allah itu Maha Tahu, tetapi Tuhan ingin melihat
kesungguh-sungguhan mereka dalam kesetiaan dengan cara dilihat dari perbuatannya. Kan begitu. Ya contoh, kembali Ivy, saya punya favorit ilustrasi orang pacaran kan. Iya. Mau 1 hari 100 kali bilang I love you, kalau nggak ada buktinya omong kosong lah, kan kira-kira seperti itu kan. Iya. Ngomong doang. Jadi jawabannya adalah apakah perlu? Perlu. Bukan berarti, bukan untuk keuntungan kita loh, itu poinnya Ivy. Iya. Yusuf lakukan itu, Tuhan lakukan pengujian bukan untuk keuntungan Yusuf dan keuntungan Tuhan, bukan. Tapi untuk keuntungan orang itu. Contohnya Adam dan Hawa diuji untuk keuntungan mereka. Apakah mereka serius dengan kesetiaan, bisa menunjukkan kesetiaannya. Setelah kesetiaannya teruji, baru Tuhan kasih makan ke buah pohon al-hayat itu, kan ternyata tidak. Demikian juga dengan saudara-saudara Yusuf. Sebelum Yusuf membuka identitasnya, dia mau tahu dulu. Nah ini menarik juga. Yusuf tidak langsung buka identitasnya. Kenapa? Yusuf tidak mau perubahan mereka itu karena terbukanya identitas Yusuf. Iya, bias gitu pendeta ya. Jadi bias dia kan. Iya. Makanya saya katakan tadi, perubahan yang Yusuf harapkan itu bukan oleh karena dirinya, tetapi perubahan itu memang mereka benar-benar mau berubah. Menarik, karena setelah dites oleh Yusuf juga bisa melihat bahwa saudara-saudaranya masih memiliki hati nurani karena ada rasa bersalah gitu ya, gelisah, takut gitu. Dia bisa lihat dari muka saudara-saudaranya itu ya. Dan satu poin yang mau saya hubungkan dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat, satu strategi yang Yusuf gunakan adalah menggunakan penerjemah. Jadi dia nggak pakai bahasa aslinya ya, walaupun dia tahu bahasa Ibrani yang atau aku mungkin salah kali ya, pokoknya bahasa waktu di kampungnya lah ya, waktu Yusuf dan juga abang-abangnya, tapi dia pakai bahasa Mesir dan ada penerjemah. Apa peran penting dari orang ketiga, pendeta, dalam rekonsiliasi? Oh, sangat penting. Orang ketiga itu kan kalau kita aplikasikan Yesus Kristus. Betul, amin. Itu sangat penting peran orang ketiga. Karena begini, kalau hanya dua belah grup yang bertemu, itu biasanya saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Dan biasanya kebenaran masing-masing itu adalah yang paling benar. Jadi perlu orang ketiga. Pihak ketiga. Orang ketiga dalam keselamatan kita adalah siapa? Yesus Kristus. Buku Roma itu katakan, yang mempersatukan kita dengan Allah itu adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kan kira-kira seperti itu. Lalu kalau dibilang pihak ketiga itu, kalau kita bicara hukum Taurat itu kan seperti cermin, pemantul, menunjukkan siapa kita. Jadi orang ketiga itulah yang menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Kamu itu begini loh, kamu itu begini loh. Karena kembali kalau ada dua belah pihak yang berbeda pendapat itu selalu saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Nah, itu juga lah yang terjadi di dalam situasi yang dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Kenapa saya katakan demikian? Seandainya Yusuf langsung bicara bahasa Ibrani, langsung terbuka dong identitasnya sedikit. Lalu tentu saudara-saudaranya tidak berbicara secara terbuka langsung. Nah, ini cerita lucu Ivy ya, mudah-mudahan cerita ini tidak mengganggu orang. Jadi cerita ini udah lama saya dengar, ada bule. Bule ini naik kereta api dari Jakarta menuju Bandung. Nah, bule ini kan biasa banyak bulunya lah ya, orang bule kan biasa begitu. Nah, di dalam kereta api ini orang ngomongin bule ini pakai bahasa daerah tempat itu. Kayak monyet ya gini-gini, tapi bule ini diam aja gitu. Setelah berhenti di satu stasiun kereta, bule ini berdiri. Dia ngomong sama kelompok orang ini, katakan, permisi ya, monyet mau turun. Pakai bahasa daerah setempat itu. Akhirnya orang itu diam. Orang itu diam. Takut. Ya, saya pun sering lakukan seperti itu. Ya, dulu muka saya katanya ya,
tidak terlalu muka Batak, muka Jawa atau Sunda. Jadi kalau waktu dulu di sana sering diomongin pakai bahasa Batak, saya diam aja. Setelah selesai mereka ngomong, baru saya sautin pakai bahasa Batak. Langsung berubah situasinya. Jadi perlu, tetapi jangan pura-pura juga. Jangan pura-pura. Beda pura-pura dengan mengetes itu beda. Itu beda. Kalau pura-pura itu kan kesannya munafik. Tapi kalau ujian adalah satu cara bagaimana membuat kita tahu bagaimana orang itu sebenarnya. Betul. Fokusnya tetap rekonsiliasi tersebut ya, bukan mau menjatuhkan atau merugikan orang lain. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana proses pengampunan, proses rekonsiliasi, apa yang bisa kita lakukan, melihat perubahan orang dan lain-lain. Tapi kalau orang yang to the point gitu ya, mereka mungkin bertanya, jadi apa untungnya buat gua gitu kalau gua mengampuni dia gitu kan ya. Dan ini yang mau kita lihat di hari Selasa, mengampuni dan melupakan. Apa sih benefits-nya? Apa sih keuntungan kalau saya bisa membuka diri untuk mengampuni orang yang saya benci gitu ya. Padahal mungkin so far saya fine-fine aja, saya puas dengan kebencian saya gitu ya. Hidup saya masih jalan dan hidup dia jalan, tapi nggak bisa aja gitu, nggak bisa ketemu. Pendeta, apa keuntungan yang bisa kita ambil dari pengampunan? Kita tambah sehat. Tambah sehat ya. Tambah sehat. Kenapa alasan tambah sehat? Karena orang yang mengampuni itu istirahatnya akan lebih enak. Akan tidur akan lebih nyenyak. Ya contoh saja lah, ini contoh saja Ivy ya. Mungkin Ivy pernah alami, pemirsa juga pernah alami. Kalau kita punya angan-angan, ingat nggak kita waktu SD, SMP pertama kali mau studi tour? Besok nih contohnya studi tour berangkat pagi jam 5, kita nggak bisa tidur di malam ini. Iya. Bangun terus lihat jam, udah jam berapa. Besok pas mau berangkat di 5 pagi, di kendaraan, kita bilanglah naik bus ya, malah jadi ngantuk-ngantuk, nggak enjoy kan perjalanannya. Iya. Tapi kalau kita nggak punya beban pikiran, kita tidur nyenyak. Besok paginya bangunnya fresh. Jadi apa sih keuntungannya? Ya kita hidup akan lebih sehat. Lalu yang kedua, kita akan selalu berpikir positif kepada orang lain. Karena biasanya begini, ini kan Alkitabiah itu. Apa yang kamu tabur, itu kamu akan tuai. Apa yang kamu harapkan orang lain perbuat padamu, perbuat seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita selalu akan ada perasaan bahwa saya tidak pernah diterima oleh orang lain. Jadi ketemu orang itu jelek aja bawaannya. Nah, tapi kalau kalau orang itu mengampuni, dia akan istirahat lebih lebih baik, akan lebih rileks. Itu Ivy. Betul sekali Pendeta, dan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan ya, karena istirahat dan kaitannya dengan kesembuhan ataupun kesehatan fisik kita sangat berkaitan erat sekali. Selain poin yang Pendeta sampaikan tadi, di hari Selasa juga menekankan bahwa salah satu keuntungan dari pengampunan adalah kita bisa lebih mengerti kasih karunia Allah. Nanti mungkin Pendeta bisa tambahkan di situ ya. Sama yang satu lagi, keuntungan pengampunan adalah kita tidak lagi hidup di masa lalu, tetapi hidup di masa sekarang dan malah excited untuk masa depan gitu ya, karena udah nggak inget-inget lagi yang masa belakang. Ada yang mau Pendeta tambahkan untuk 2 poin terakhir dari hari Selasa ini? Masa lalu itu hanya enak, yang dikenang itu lagu-lagu sweet memory lah. Iya. Evergreen. Iya. Masa-masa SD SMP bolehlah ingat gitu. Tapi kalau untuk masalah benci sama orang lain janganlah ya. Kita menuju masa depan lah. Ya. Ini menarik. Ini pelajaran hari Selasa ini kan pernah dibahas juga di Selasa juga 20 Juli. Cuman poinnya agak berbeda sedikit Ivy. Kalau di situ diampuni dan dilupakan. Iya. Kitanya yang diampuni. Nah, sekarang tanggal 10 Agustus kitanya yang mengampuni. Ya. Artinya kalau kita belum meyakini, belum mengimani bahwa kita sudah diampuni, kita sulit mengampuni orang lain.
Sama seperti tadi. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, kita selalu menganggap bahwa kita tidak akan diampuni orang lain. Makanya ada sebutan loving God, loving each other. Artinya, kalau kita tidak pernah meyakini bahwa kita pernah diampuni oleh Tuhan, kita tidak akan pernah mau mengampuni siapa? Orang lain. Nah, kalau kita menganggap bahwa pengampunan yang berasal dari Tuhan itu oleh karena kekuatan kita, percayalah kita akan menjadi orang yang sadis. Kamu harus buat begini, begini, begini dulu baru saya apa? Ampuni. Tetapi karena kasih karunia itu kan kasih karunia gift. Yes. Gift itu adalah sesuatu yang kita dapatkan bukan oleh karena kita layak. Yeah. Nah, jadi kalau kita mengampuni kepada orang yang berhak diampuni, itu mah biasa-biasa aja. Tapi justru kita mengampuni kepada orang yang tidak layak untuk apa? Diampuni, itu baru hal yang apa? Yang luar biasa. Sekali. Jadi itulah jawaban bagi orang-orang yang orangnya langsung aja deh gitu ya. Jadi apa keuntungan pengampunan bagi saya? Sekarang di hari Rabu ini untuk orang-orang yang praktikal. Jadi step by step-nya gimana pendeta? Yang disarankan oleh pendeta, pertama saya harus ngapain dulu, kedua saya ngapain, ketiga saya ngapain. Kalau belajar dari Yusuf dan dari Yesus di kayu salib ya, apa poin-poin yang bisa kita ambil? Langkah praktis pengampunan. Oke, pertama tentu harus ada kasih di sana ya. Ya, karena Yesus mencintai kita sehingga dia mau lakukan itu. Ya. Itu yang pertama. Itu tidak bisa tidak, itu yang paling apa? Paling utama. Lalu yang kedua, kita harus, ini di luar pengorbanan Yesus ya. Ya. Ini kita, saya, Ivy, pada orang lain. Kita perlu sadari bahwa kita juga adalah orang-orang yang memang tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Ya. Ya. Nah, ini di luar ini ya, ini satu ilustrasi saja. Sering orang mengadakan guyonan, tapi justru guyonan itu menyakiti orang lain. Nah, biasanya guyonan itu akan semakin lucu kalau ada korban, kalau ada objek penderita. Itu pasti lucunya luar biasa dan banyak peminatnya. Nah, kalau udah itu terjadi, wah repot kita. Kita akan merasa apa? Merasa repot. Jadi, tadi step yang pertama ada ini ya, ada apa? Tentu ada kasih ya, saling mencintai. Lalu yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa memang kita sebetulnya tidak layak untuk diampuni. Kita harus sadar dulu itu. Yang saya buat itu bisa jadi belum ada apa yang orang buat kepada saya itu bisa jadi belum apa-apa dibandingkan saya buat kepada orang lain. Ya. Bisa jadi. Mungkin tatapan mata, cara berpikir, cara bercanda. Kita ketawa tapi orang sudah tersinggung. Jadi kita harus mengerti bahwa bisa jadi yang orang buat kepada saya itu belum tentu itu lebih sakit. Bisa jadi yang saya lebih sakit lakukan kepada siapa? Ya. Kepada orang lain. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini pengalaman dari yang Yusuf lakukan. Sebelum dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia sudah ampuni dulu saudara-saudaranya. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, Ivy, dia sadar bahwa apa yang dia alami itu adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya rencana Tuhan itu terjadi, tergenapi. Salah satu contoh lah, Ivy ya, bukan yang mau saya ceritakan ini baik atau harus dicontoh, tetapi menambah pandangan saja. Ya. Biasa kita punya teman pinjam sesuatu kan, pinjam duit lah contohnya. Sering kita sakit hati loh, pada waktu kita meminjamkan uang kepada teman kita nggak dibalikin. Sering sakit hati, aku nggak dibalik-balikin sih. Nah, saya menerapkan dalam diri saya juga kepada keluarga kami, saya bilang begini, kalau ada orang pinjam,
Kalau kamu mau kasih pinjam silakan, kalau tidak jangan. Kalau kamu mau kasih pinjam, jangan pernah berharap itu akan kembali. Karena kalau kita tunggu-tunggu, kita harap kembali, sakit hati kita. Karena biasa kan lebih galak yang pinjam daripada yang meminjamkan kan gitu. Iya. Saya terapkan ada beberapa teman saya dengan berbagai alasan, inilah segala macam. Saya bilang udahlah, gak usah cerita panjang-panjang lah. Kamu perlu apa? Perlu gini, oke saya akan bantu segini. Ya masalah jujur atau tidak itu urusannya. Lalu kembali atau tidak, saya harus perbaiki diri saya. Nah, seperti pelajaran yang hari apa tuh, pelajaran hari Senin ya, mengganti peran. Yang tadinya saya sebagai korban penipuan peminjaman uang, saya nggak mau, saya mau menjadi pemenang dengan cara ya udah, yang kamu pinjam itu terserah kapan mau kamu kembalikan, syukur, enggak ya sudah. Dan dari sekian banyak orang yang pinjam sama saya, seingat saya belum ada yang ngembaliin deh. Seingat saya, kalau salah dimaafkan. Dan orang-orang yang ketemu saya ini mungkin badannya nggak enak ya. Bisa jadi. Padahal saya tidurnya nyenyak loh. Itulah keuntungannya ya. Ya itu aja. Oke. Thank you Pendeta. Jadi tadi pertama, pastikan ada kasih Allah dalam diri kita ya. Mau terserah caranya gimana, perlu waktu bersemedi dulu kah, maksudnya dalam arti bersemedi, bermeditasi dulu ya dengan firman Tuhan gitu. Atau yang kedua tadi harus menyadari bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain juga ya, mengetahui sifat-sifat kemanusiaan kita. Dan yang ketiga perlu mengampuni diri sendiri juga, dan juga mulai mengampuni sebelum orang lain itu approach gitu ya, atau kita datang ke orang lain. Ini menarik yang saya amati di sini, tips-tips praktisnya tidak melibatkan orang lain sama sekali. Mulainya emang dari kita, Pendeta ya, dengan tahap-tahap tersebut. Jadi pelajaran yang baik untuk kita di hari Rabu. Di hari Kamis, kita dalam membahas pengampunan tidak hanya berbicara mengenai proses, keuntungan, tapi setelah itu, apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan? Apakah setelah saya mengampuni, akhirnya aman-aman saja gitu? Atau apakah ada kayak sindrom pasca trauma gitu, Pendeta ya? Ada yang masih harus kita jalani. Sepertinya contoh di sini, dikatakan pasti akan teringat lagi luka-luka lama tersebut. Lalu apa tindakan kita sebaiknya kalau misalnya hal itu terjadi? Pendeta boleh tambahkan di situ? Apa yang kita bisa harapkan dari kedepannya gitu, setelah saya mengampuni, kira-kira konsekuensinya apa? Oke, ada dua hal yang mau saya tambahkan. Dari pihak orang yang berbuat salah. Ya. Ada istilah di orang Batak, Ivy, gotil monis namanya. Gotil monis itu, gotil itu cubit, monis itu lebih kecil dari beras yang terpecah, tahu kan? Oke. Kan lebih sakit dicubit kecil daripada cubit gede kan? Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari pihak yang berbuat salah, ada baiknya kita jangan hanya sekali minta maaf. Bisa jadi yang kita lakukan kepada orang itu pedis sekali perasaannya, bisa jadi. Yang pertama. Lalu yang kedua, dari pihak kita yang mengampuni, kita juga harus ingat kembali, yang kita buat di hadapan Tuhan itu sebetulnya tuh tidak layak diampuni. Pihak ketiga lah yang mengambil tanggung jawab upah dosa itu kan, Yesus Kristus itu. Kita harus ingat itu. Artinya kita tidak punya kuasa, tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk katakan, gak gue ampunin deh nih orang. Gak bisa juga gitu. Tapi itu tidak mudah, itu tidak mudah. Ya, seperti saya katakan di awal pembicaraan kita tadi adalah kita perlu tiba di satu level tingkat kedewasaan rohani yang cukup lah. Nah, itu kalau dari segi keyakinan gereja kita, justification, kita dalam tahap sanctification.
Sanctification itu kita harus lakukan ya, kalau buku Step to Christ katakan, kita lakukan setiap saat, setiap hari. Ya, kadang kita jatuh tapi harus berdiri lagi. Kadang kita jatuh harus apa? Harus berdiri lagi. Nah, sehubungan dengan pelajaran hari Kamis, ini menjawab pertanyaan yang Ivy tanyakan 2 hari yang lalu. Apa sih benefitnya buat gua? Jawabannya ini, kita bisa istirahat dengan tenang gitu. Ya, istirahat dengan tenang. Kalau istirahat sudah tenang, ya tidur juga nyenyak, besoknya akan lebih segar. Ivy boleh perhatikan, kalau tidak salah Ivy jurusan biotek ya. Itu orang-orang kesehatan kalau tidak salah, ingat saya. Jadi hampir semua obat, kalau ada orang sakit dikasih obat, itu biasanya untuk membuat orang lebih enak istirahat. Ya. Contohnya batuk, ya kan, dikasih obat batuk, itu pasti ada ngantuknya. Terus orang lagi flu, pasti ada ngantuknya. Orang lagi ada sakit, aduh ini penggasan apa, dikasih obat, pasti ada ngantuknya. Jadi kesimpulannya, tidur itu adalah obat. Tapi jangan tidur terus, malas juga namanya. Overdosis. Jadi kembali dengan mengampuni, dengan diampuni, kita akan mempunyai istirahat yang baik. Betul sekali. Berarti memaafkan dan meminta maaf itu proses yang berkali-kali ya, kalau bisa ya, bukan cuma sekali. Karena itu penting, kita butuh proses seperti itu. Ada satu kalimat menarik di hari Kamis yang mau saya bahas sebelum kita kesimpulan ya, tinggal beberapa menit lagi. Di paragraf yang kedua, dikatakan meskipun tidak selalu tepat atau bijaksana untuk memulihkan hubungan, ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat mengampuni. Kondisi situasi seperti apa pendeta rekonsiliasi itu tidak memungkinkan dan kita harus legowo, harus menerima gitu ya, mungkin emang saya udah salah banget atau orang itu udah terlalu susah untuk saya dekati gitu. Apa pendeta sikonnya? Ingat Yesus pernah katakan, Ivy, kalau orang itu dinasihatin tidak mau, kebaskan kakimu, pergi dari situ. Yeah. Nah kembali, ingat, pengampunan itu bukan keuntungan orang yang diampuni. Pengampunan itu adalah keuntungan orang yang mengampuni dari segi manusia ya. Tapi dari segi teologi, dari segi Yesus Kristus, Yesus mengampuni itu bukan keuntungan Yesus, tapi keuntungan kita manusia. Jadi tingkat kedewasaan seseorang itu bisa dilihat seberapa pedulikah dia dengan orang lain, dengan dirinya. Nah, itu yang perlu menjadi menjadi patokan Ivy. Jadi contohnya, maaf, it's okay. Minta maaf, mengampuni, it's okay. Tetapi untuk membangun kembali hubungan seperti semula itu agak susah. Agak susah. Seperti yang saya katakan tadi, kebaskan kakimu kalau orang itu tidak mau dinasehatin. Ya, artinya apa? Sudah cukup urusan saya sama kamu. Ya. Nah kembali, pengampunan itu utamanya adalah untuk keuntungan kita, bukan keuntungan orang lain. Karena kalau kita tidak ampuni pun orang itu, sementara orang itu cuek-cuek aja, dia tidur nyenyak, kita yang sakit. Kan itu kan, makanya saya katakan itu adalah keuntungan siapa? Keuntungan. Jadi kembali, pengampunan itu perlu, diampuni itu perlu, tetapi untuk membangun kembali hubungan, perlu dipikirkan kembali, apakah akan menjalin seperti yang lalu, atau ya sudah cukup, kita ampuni, tapi hubungan kita, komunikasi kita biasa-biasa saja, tidak seperti yang lalu. Ya. Oke, pendeta, di akhir dari diskusi kita, saya mau pendeta simpulkan, dan juga kalau boleh, disambungkan, dikaitkan dengan kutipan yang ada di pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Saya bacakan ya kutipannya. Allah tidak pernah memimpin umatnya, kecuali mereka itu sendiri memilih untuk dipimpin. Jika mereka dapat melihat kesudahan dari permulaan, dan memandang kemuliaan dari maksud yang sedang mereka genapi sebagai teman sekerja dengan Dia. Boleh, silakan pendeta. Ya, pengampunan itu adalah pilihan, bukan paksaan. Pada waktu Anda memilih untuk mengampuni, berarti Anda memilih untuk dipimpin oleh Allah.
Amin. Tetapi pada waktu Anda dipaksa untuk mengampuni, berarti Anda terpaksa menjadi pengikut siapa? Pengikut Allah. Jadi kembali, pengampunan itu adalah pilihan. Nah, di dalam pilihan itu ada sukacita dan kegembiraan. Amin. Bagaimana pemirsa sekalian dengan diskusi kita untuk pelajaran ke-7 ini? Kalau misalnya ada pertanyaan atau pendapat, boleh dituliskan di kolom komen yang ada di bawah ini ya. Nanti saya yakin Departemen Komunikasi akan dengan senang hati meresponnya. Untuk itu, saya undang Pendeta David untuk menutup kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pelajaran yang begitu baik. Kami diingatkan kembali untuk mengampuni karena kami sudah diampuni. Terima kasih. Terima kasih juga Ivy yang telah memimpin acara ini Tuhan. Kami mau berdoa kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Penyertaan-Mu lah menjadi bagian mereka seperti yang kami telah rasakan di tempat ini. Pertemukan kami sekali waktu, di pertemuan yang akan datang dalam suasana yang lebih baik dari saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai kita bertemu lagi di pelajaran ke-8 dengan judul Bebas untuk Beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.